kalau di pintu. Ini berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita ketemu ya, keadaan sehat. Kita belajar hari ini apa? Sebelum kita mulai pembelajarannya, biar lebih semangat ya, pagi-pagi. Ingin bang ya? Dan lebih panas dan semakin semangat lagi belajarnya. Kita kurangan dulu. Apa ya? Semangat. Bagus. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Satu ya, satu lagi ya. Lagu udah hafal ya? Kebiasaan anak saya Pak. Siapa yang mau bimbing? Semuanya berdiri. Apa harapkan semuanya pakai gerakan tangan? Ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan 7 anak kebiasaan tanam Indonesia. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Terus semua lagi dong. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Perhatikan ya, pertanyaannya Bapak tampilkan beberapa pertanyaan. Kita dari kuning ya. Bapak tampilkan gambar ya. Itu ada pertanyaan. Bayangkan kamu punya robot pribadi. Apa yang akan kamu suruh? Nah, sebelum kamu jawab, kamu tahu nggak? Biasanya kalian di film ya, karena kalian bukan di YouTube, di televisi, atas di sosmed yang lain ya, itu enggak. Nah, sekarang bayangkan kamu punya robot pribadi, apa yang akan kamu semua lakukan? Saya akan menyuruhnya bersih-bersih rumah. bersih-bersih rumah, ada lagi? Ya. Mengambil makanan dan minuman, ada lagi? Mengambil suatu barang. Cukup. Ya, cukup ya. Berarti jawaban kalian itu adalah ada yang pertama tadi apa? Bersihkan rumah, mengambil makanan minuman, mengambil barang ya, satu barang ya. Itu perintah dari kalian ya. Berarti kalian kalau punya robot, kalian menyuruhnya ya, atau memerintahnya kan? Terus itu, lanjut lagi, kan ya. Kenapa robot tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa diberi perintah? Kenapa robot tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa diberi perintah? Karena dia tidak mempunyai otak. Karena dia tidak mempunyai otak. Ya, berikutnya, kenapa? Ya. Dia diprogram untuk membantu manusia. Robot itu diprogram untuk membantu manusia. Ada programnya ya, dia ada mesinnya. Contohnya ya, misalnya kalau motor, ada yang punya motor di rumah, contohnya, semuanya berdasarkan dunia ya. Kalau dia dihidupkan, outboundnya itu baru digas, masukkan ya, atau yang manual masukkan gigi baru bisa jalan kan. Kalau itu dia ngajar ya, berarti robot itu bisa bergerak dengan perintah ya, dengan perintah. Oke, lanjut lagi. Perhatikan ya, jika robot bisa membuat teh, apa saja kalau kalian harus taruh. Pernah nggak kalian minum teh? Pernah lihat orang tuanya buat teh? Atau kamu pernah melakukan membuat teh?
juga. Jika robot bisa membuat teh, pastikan nanti harus mengambil cangkir, apa lagi? Apa? Mengambilkan gula, apa lagi? Menyeduh air panas. Itu air panas. Memberikan bubuk teh. Memberikan bubuk teh. Dari jawaban kalian tadi itu, ya, semuanya rata-rata benar. Nah, siapa yang sekarang bisa membuat langkah-langkahnya secara terstruktur? Ya, dari awal sampai akhir membuat tehnya. Oke, Bos. Langkah awal siapkan cangkir, lalu ambil air, lalu didihkan air, lalu jika air panas sudah mendidih, tuangkan ke dalam cangkir, masukkan gula, lalu masukkan bubuk teh, dicelup-celup, lalu diaduk dan sudah jadi. Oke, bagus. Tidak tahu ya, langkahnya biar terstruktur ya, dan juga jawaban dapat. Sekarang yang pertama adalah cangkir dulu ya. Cangkir dulu yang pertama, yang kedua bikin air panas sudah mendidih, baru yang ketiga adalah air panas itu masukkan ke cangkir, berikutnya diisi gula. Nah, setelah diisi gula baru diisi serbuk teh, celup-celup, diaduk-aduk dan jadi tehnya yang bisa terbayang nggak? Nah, langkah-langkah itu kamu pindahkan ke robotnya yang buat. Oke, robotnya yang buat. Nah, robotnya yang buat, orang yang memberitakan kayak kalian itu disebut dengan programmer, Pak. Programmer ini adalah yang memerintahkan atau yang memberikan instruksi, sedangkan robot yang menjalankan instruksi atau Oke, lanjut lagi ya. Minta kalian fokus dulu. Tujuan kegiatan pelajaran hari ini penting itu adalah sebagai rangkaian instruksi atau perintah serta bagaimana keteraturan langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari dengan proses coding. Berulang lagi, coding itu adalah rangkaian instruksi atau perintah ya, rangkaian perintah atau instruksi. Terus yang tadi contohnya langkah-langkah membuat tehnya itu termasuk langkah-langkah coding. Contoh ya. Terus untuk yang lain, adakah contoh lain selain membuat teh? Misalnya dalam tugas sehari kalian di rumah, di sekolah maupun di luar, contohnya Sikat gigi. melakukan membersihkan gigi ya. Nah, sebelum membersihkan gigi, nah, proses kegiatan menggosok gigi dari awal itu apa? Ya, pertama misalnya apa? Masuk mandi, Mengambil sikat gigi, lalu mengambil pespeden, pasang gigi, buka tutup pespeden, nah, pencet pespeden untuk keluarkan di sikat giginya ya. Terus berikutnya basahkan sikat gigi yang sudah dari sikat pespeden, baru sikat giginya. Saat sikat gigi lumur, lalu suruh itu sikat gigi bersih dan lalu sikat gigi dan masukkan airnya. Bapak jelaskan ya. Tadi contoh dari Devan ya. Ya, Devan ya dalam proses sikat gigi ya. Awalnya adalah sikat gigi, ambil sikat gigi, diisi basah gigi ya. Sikat gigi macam-macam. Mereknya ya ada Pepsodent, ada Pepsodent. Isi, setelah itu dibasahi baru disikat giginya. Nah, gerakan sikat giginya. Giginya baik itu ada gerakan kiri kanan, ada bawah, setelah itu berpusat, baru ambil air putih, di gelas giginya. Buang sisa airnya itu baru dibersihkan lagi gini sekali kita taruh ke udah terbayang nggak? Nah itu juga kegiatan pelajaran hari ini ya. Terus hari ini kita juga belajar dari simulasi, dari kalian berdiskusi tadi ya. Terus kita Bapak kasih kalian tugas kolaboratif ya, ada beberapa paketnya. Itu tujuannya adalah supaya kalian mengetahui yang mana itu programmer, yang mana itu. Oke, katanya Bapak Guru sebelum Bapak lanjut. Kita. Juga. Sekarang perhatikan di layar juga ya. Oke, baca dulu. Pertanyaannya perhatikan dulu, ya pahami gambarnya.
Terus pahami juga pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana sudah? Kita perhatikan, namanya udah dipahami kan? Di sana ada pertanyaan ya. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Nah, gambar apa? Mesin. Mesin. Ya. Ya, Mesin robot. mesin robot, bagus sekali. Mesin robot. Itu warnanya apa? Ini. Dominan kuning ya. Terus bagaimana cara robot bekerja dalam gambar itu? Oke. Ya. Dengan diberi perintah. Dengan diberi perintah, robot itu bergerak ya, sesuai yang diperintah ya, instruksinya ya. Ceritakan pengalaman kalian ketika memberikan instruksi kepada orang lain. Lalu, Pak jelaskan sedikit. Ini pengalaman kalian beda-beda ya, beda-beda. Terus situasinya juga beda, pengalamannya. Kalian ngasih perintah ke orang lain. Orang lain itu, nah, warga kampung, saudara, teman, ya. Mungkin sama Pak Guru, nggak tahu juga Pak Guru ya. Coba pengalaman siapa? Kita pengalaman. Oke. Sudah mau? Sekarang. Saya menyuruh adik saya melakukan mainan yang disenangkan dengan saya. Ya, pengalaman Priska berikan perintah instruksi kepada adiknya untuk merapikan mainan. Bagus. Oke, yang lain? Ya, Dafan. Menyuruh adik saya merapikan HP. Pengalaman Dafan itu memberikan perintah instruksi kepada adiknya untuk mengambil iPhone. pesan kepada orang tua. Nah, dari mama kampung ke kamar. Sekarang kalian beri perintah apa? Ya, membuatkan makanan. Ya, bisa mana? Mama, buatkan dong makanan perut aku lapar. Benar. Biasanya kamu makannya apa itu? Something. Ya. Berarti dalam situasi seperti itu, nah di sana siapa nama kamu? Pinju. Nah, berikan instruksi kepada mamanya buat masakan buat masakan. Kamu jadi apa? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan. Tadi programmer, bagus. Kalau mamanya jadi apa? Robot. Bisa pahami ya? Mana posisinya dia jadi programmer, yang mana posisinya jadi robot. Nah, masuk dalam ini ya. Oke. Nah, ada pertanyaan buat Pak Guru? Ya. Tidak. Perhatikan ya. Itu ada gambar robot, terus ada gambar manusia ya, yang ada si tanya ya. Maksudnya ada tanya ya. Manusia ada tanya. Nah itu melakukan pikiran kita ya. Dalam mata kita berpikir, maunya apa sekarang? Kalau udah mau si misalnya Bapak lihat saya namanya itu Happy. Mau minta apa ya? Tidak sudah berapa? Apa dia? Terus perhatikan ya pertanyaannya. Bagaimana cara memberikan instruksi yang jelas dan berstruktur? Maksudnya adalah kalian memberikan perintah jelas, tidak ada keraguan memberikan. Contoh, ambilkan saya minuman itu, jelas, minuman. Ambilkan itu, pertanyaan itu perintah yang tidak jelas namanya. Ambilkan, apa jadinya? Kalau tadi kan ambilkan minuman itu, berarti minuman ya, jelas namanya. Dan struktur, nah struktur itu apa namanya itu jelas juga maksudnya dia, jelas dan apa ya ada tahapannya dia, maksudnya dia. Terus pertanyaannya bagaimana cara memberikan instruksi yang jelas dan berstruktur? Bagaimana caranya? Ya. Gimana caranya? Pahami bagus. Kalau itu, ya. Apa tantangan mungkin yang bisa memberikan instruksi? Maukah dia kita berikan instruksi? Nah, kita kan berikan perintah kepada seseorang ya. Maukah dia menuruti instruksi kita atau perintah kita? Itu ya? Ya. Maukah dia? Sekali, karena itu banyak itu ya. Ini menyambung ya. Bagaimana cara memberikan instruksi yang jelas dan bersyukur?
ini perintahnya itu biar cepat dipahami. Ya. Terus yang kita beri perintah di situ bukan dia. Maka kita memberikan perintahnya yang jelas dan mudah dipahami. Gitu. Pasti dia mau. Kalau dia tidak mau pasti perintahnya itu tidak jelas dan sulit dipahami. Oke. Ada pertanyaan Bapak Guru? Tidak. Ada jelas sama Guru? Tentang coding itu apa? Ada istilahnya, ada programmer, ada robot, tantangannya juga. Ya. Ada pertanyaan Bapak Guru? Kalau tidak, nah sekarang kita Pak Guru ya. Pak Guru masih jelaskan. Itu harus jelas ya. Kita kalian berdiskusi kelompok, terus membuat kelas kelompok ya. Merancang instruksi sederhana bagi robot manusia. Contohnya kayak tadi kita sama-sama ya. Instruksi untuk buat teh. Ya. Kalau di rumah atau di kelas kita di sekolah ya, instruksi untuk menyapu halaman. Bisa di rumah ya. Kalau di sekolah ada nyapu di halaman sekolah ya. Di sini kan nyapu dalam. Nah, Bapak jelaskan. Kalian, kita Bapak bagikan LKPD-nya. Ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, ya, instruksinya adalah kita jelaskan sebelumnya. Kalian berkumpul kelompok itu biar simpel aja ya. Kalian berpasangan dengan teman sepatu aja, tidak berdua deh. Betul nggak? Nanti, nah di sini udah ada pembahasan peserta, karena kalian kan dua. Yang satu ada peserta A, ada peserta B ya. Peserta A entah itu menjadi programmer, terus yang lagi satu itu jadi robot. Ntar kalian di sini tulis draftnya sini langkah-langkahnya ya. Di sana kalian contohnya simulasi simulasi robot manusia menyapu dalam kelas. Kalian buat sini simulasi robot manusia menyapu dalam kelas. Kelas. Kalian buat draftnya sini langkah-langkahnya dia. Yang pertama apa langkahnya, yang kedua apa, yang ketiga apa. Boleh kamu bayangkan di instruksinya itu apa yang simulasinya itu di dalam kelas, boleh di rumah, boleh di halaman sekolah, boleh ya, di luar juga boleh, bebas. Nanti kalian buat simulasi robot manusia. Oke, yang satu jadi programmer, yang satu jadi bot. Saya panggil dulu. Perbagikan ya. Silakan kalian isi nama anggotanya. Terus di belakangnya kalian buat draft. Kerjakan yang sebaik mungkin. Ntar Bapak kalian kumpulkan hasilnya, udah. Lalu Bapak minta kalian beberapa kelompok untuk mempraktekkan di depan. Ada pertanyaan sebelum kerjakannya? Tidak. Nah, sebelum kalian isi draftnya, kalian isi nama kelompoknya kamu. Setelah itu kalian diskusi dengan temannya ya, teman-teman kelompoknya apa kamu buat simulasi robot manusia. Ya, oke. Kalian buat draft.
Angkat tangannya sudah selesai. Wih, semuanya selesai. Nah, berikutnya adalah siapa yang mau maju mempraktekkan sebagai programmer dan sebagai Hai teman-teman, saya Priska sebagai programmer dan teman saya di samping saya sebagai robot. Siapa namamu? Kesya. Mari kita lakukan dulu. Hadap ke semua orang. Bilang halo teman-teman. Halo teman-teman. Maju. Mundur. Ambil sapu. Menyapu. Stop. Taruh sapu. Kembali ke tempat awal. Sudah segitu saja simulasi dari kami. Sampai jumpa. Siapa yang mau maju? Siapa? Halo teman-teman, saya Davan dari programmer dan teman saya Weda sebagai robot manusia. Saya manusia. Maju dua langkah. Bentar dulu, kembali dulu. Ini simulasi robot apa ini? Robot manusia, rapikan meja. Merapikan meja. Maju dua langkah. Rapikan meja. Stop. Kembali ke tempat. Terima kasih. Kami akan melakukan simulasi robot manusia dengan melakukan Kelompok yang maju ke depan ya semuanya. Kasih tepuk salut dong. Dari buat kelompok yang tampil tadi itu semuanya udah bagus ya. Dan gerakan kelompoknya beda ada yang tapi yang lebih keren itu yang terakhir ya. Dan semuanya udah keren. Nah, itu tampilan dari beberapa kelompok. Sekarang coba stop semuanya sendiri ya. KBD-nya bisa dibantu nggak? Ya, itu ya coba. Rizka, Davan, sama Dewi. Kesulitan yang kalian hadapi pada saat kalian membuat KBD tadi? Sudah. Jadi sudah paham ya? Gimana coding, gimana programmer yang menjadi robot ya? Ada pertanyaan Bapak Guru? Ya. Kalau tidak, Bapak lanjut ya. Sekarang kita coba refleksi itu mengingat yang tadi kita pelajari. Mengapa memberikan instruksi yang jelas itu penting? Mengapa? Ya. Karena kalau yang kita perintahkan tidak penting, dia tidak akan mau. Tidak penting, tidak mau pastinya ya. Terus yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat memberikan instruksi pada teman? Nah, namanya dari programmer tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kita tidak kasih perintah ya? Suruh ke sana, suruh ke sini. Mungkin aja, belum mau dia. Coba-coba juga mau dia. Nah. Coding adalah proses memberikan instruksi yang jelas dan menjelaskan
ya. Terus kita udah lakukan, ya. Lalu pada saat tugas kelompok kita pakai IPA. Dengan kode kita bisa membuat komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai dengan kita. Apa yang saya pelajari hari ini tentang kode? Ya. Robot, jadi robot ya. Sekolah. Ya. Rangkaian instruksi atau perintah. Coding itu coding ya. Coding itu adalah rangkaian instruksi. Ada yang kita pelajari hari ini ada jadi tadi jadi robot. Ada jadi programmer. Programmer. Apa lagi? Contoh-contoh simulasi. Robot manusia. Robot. Nah, sebagai bekal di rumah, coba kalian catat ini ya. Tulisnya silahkan catat dulu. Tulislah satu contoh aktivitas sehari-hari yang mirip dengan proses coding. Kamu udah kamu bilang kita saya keluar kamu boleh juga. Nah itu aktivitasnya di sekolah juga boleh. Ya. Ya, kalau sudah ingat ya nanti sampai di rumah kalian buat PR-nya ya. Tidak ketemu lagi di pelajaran coding minggu depan ya. Ingat kalian buat PR, terus pelajari atau literasi buku yang Bapak bagikan materinya ya. Kalau bisa kalian cari referensinya juga di internet ya. Nah, di YouTube, yang lain ya. Sebagai bentuk, ya, mari kita bernyanyi dulu. Oke, nyanyinya ya Bapak. Kita pakai adem ya. Ini Bali ya, karena kita pakai ada Bali. Nah, kita pakai ada Bali ya. Sampai bisa maju. Jadi Balinya boleh ya. Teman-teman, kita akan menyanyikan berjudul Merah Putih. Ini dong. Merah putih, bendera dijamin, berkibaran di langit terang garang, ini lambang jiwa raga Indonesia. Merah berani berdasar adil suci, bangsa keadilan luhur jaya sakti. Merah putih, bendera dijamin. Bagi duduk tadi awalnya kita udah berdoa, ya biar semuanya selamat juga. Dan kita tutup pelajaran ini sesuai membaca doa. Ya, saya beri lagi ya. Baik, beri lagi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bapak duduk pelajaran hari ini.